Indah, kalau tadi kita sudah mulai membahas di tema kita hari ini adalah tanggung jawab itu gampang. Ya. Tadi Benigna udah cerita tentang bagaimana kalau misalnya dia belum menikah harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau Selvi tadi mengatakan bahwa kepada anaknya seperti apa. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan kembali tausiah dari Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki nantinya, saya mau ngajak dulu nih bintang tamu kita yang ada di studio ini untuk masuk ke segmen kita. Apa tuh? Segmen kita yang sekarang ini kita masuk dalam kursi kejujuran sahur itu indah. Aduh. Nggak ada yang bilang. Oke, dari dua bintang tamu kita pilih secara acak. Kira-kira yang mana terlebih dahulu dan ternyata pilihan pertama jatuh kepada Selvi. Selvi, silakan duduk. Aduh. Mana tepuk tangannya? Aduh. Oke, Selvi, peraturannya simpel aja. Saya akan membacakan pertanyaan. Ya. Selvi harus menjawab dengan cepat tanpa harus berpikir. Ya. Dan nanti ada waktunya untuk mengklarifikasi semuanya. Oke? Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kok deg-degan? Iya, bikin deg-degan. Kalau Selvi boleh jujur, kalau Selvi ditanya pengen nikah duluan atau mantan suami yang nikah duluan? Jawab. Mantan suami. Mantan suami. Pertanyaan selanjutnya, nyaman jadi single parent atau bersuami? Tentunya manusia pengen berpasang-pasangan. Mungkin the nextnya ya pengen punya pasangan juga, bersuami. Bersuami. Pertanyaan berikutnya, pilih calon suami lokal atau bule? Cobain yang luar lah kali ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Selvi Nafila. Luar biasa. Sekarang kita bahas satu persatu dari jawaban yang tadi diberikan oleh Selvi Nafila. Oke, Selvi tadi pas ditanya jujur kalau mau menikah duluan, pilih nikah duluan atau mantan suami nikah duluan. Selvi menjawab mantan suami. Kenapa begitu? Karena memang Selvi belum siap. Belum siap. Ya, karena memang kayak sebagai manusia Selvi punya target gitu. Jadi tapi Allah yang menentukan. Jadi memang dari awal kayaknya kalau untuk siap lagi harus nunggu 5 tahun dulu deh gitu untuk apa? Untuk sendiri dulu. Gitu. Oh, tapi gimana Pak Ustadz secara pandangan Islam Pak Ustadz? Secara pandangan Islam ada 5 yang harus dipercepat. Salah satu dari 5 yang harus dipercepat itu kan salat, taubat, bayar utang, termasuk adalah menikah. Menikah. Itu harus menguburkan orang mati. Dan yang ini menikah. Menikah. Sebaiknya dipercepat. Dipercepat. Berarti jawaban Selvi salah ya? Salah. Berarti Selvi harus segera Harusnya menikah. segera Oke. menikah. Gak usah diklarifikasi Karena lagi. kapan tidak menikah itu jatuhnya banyak fitnah. Banyak fitnah. Oke, yang berikutnya. Nyaman jadi single parent atau bersuami? Selvi mengatakan bersuami ke depannya. Kenapa harus ke depannya? Kenapa nggak sekarang? Kan belum dong. Kan dalam waktu dekat. Kan bisa aja kan dalam Insya waktu dekat. Allah. Kalau memang sudah jodohnya ya nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau memang udah waktunya, udah jodohnya dari Allah dan cocok. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini Selvi akan bersuami kembali nih. Minta doanya. Amin. Kalau gini ya, kalau kita simak tadi bagus sekali jawabannya bersuami karena wanita itu butuh perlindungan, butuh yang harus bertanggung jawab atasnya. Maka jawabannya tadi betul sekali. Luar biasa. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya tadi, pilih calon suami lokal atau bule? Jawabannya lokal. Kenapa emangnya trauma sama yang bule? Trauma sama yang lokal atau gimana? Enggak, kan makanan juga kalau itu terus kan bosen. Kalau saya simak sih jawabannya berarti sudah ada calonnya bule. Bule ya. Tapi Karena gimana? langsung mengarah ke bule kan? Mengarah ke bule. Kan jujur, harus jujur. Tepuk tangan Harus dulu. jujur. Luar biasa. Selvi, terima kasih banyak. Oke. Sekarang waktunya kita kepada peserta yang berikutnya. Ayo udah, kapan pelaminannya? Pertanyaannya emang gak jauh dari itu. Silakan duduk, cepat. Iya, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Jujur. Ben udah siap? Siap. Harus dijawab dengan cepat, nggak boleh kelamaan mikir, Ya. nggak usah pakai basa-basi. Ya, satu tanya langsung dijawab dan langsung kita bahas. Kenapa gak Selvi yang begitu? Ya, dari... Pilih nggak nikah karir meroket atau nikah karir meredup? Nikah lah, Karir meredup. no problem. Kenapa begitu? Lah sekarang semua orang pengen berkeluarga.
Kalau memang dapat pendamping yang benar-benar pas, kalau saya rasa untuk karir itu rezeki maut itu di tangan Allah ya. Tapi kenapa belum menikah sampai dengan sekarang? Padahal kan Benigno ganteng. Ganteng nggak, Bu? Ganteng nggak? Iya. Ganteng. Iya. Ya belum ketemu yang pas, yang benar-benar bisa bersatu dengan keluarga. Itu aja sih. Intinya dari dulu. Mungkin sih. Selfie ada pilihan Arab, nggak ada? Satu lagi seorang Harus bule. ya? Kenapa? Mungkin ini kan teman kita kan masalahnya. Oke, kalau gitu Benigno, Pak Ustadz, pengen segera menikah Saya juga. salut sekali jawaban Benigno. Ingat, barang siapa ragu atau takut miskin disebabkan pernikahan, maka dia kufur. Nauzubillah. Digolongkan kafir. Makanya ketika orang menikah, rezeki itu akan diangkat oleh Allah. Ya, Jadi saya percaya dengan itu. Allah membantu satu. Allah membantu yang pertama adalah orang yang ada niat bayar utang. Yang kedua orang yang ada niat untuk apa? Mengurus agama. Dan yang ketiga yang dibantu oleh Allah adalah orang yang ada niat untuk menikah. Amin. Kita doakan aja nanti ya biar Benigno cepat menikah. Doain. Oke. Yang berikutnya pertanyaannya adalah suka perempuan yang nggak cantik tapi pinter atau cantik tapi nggak pinter? Yang nggak cantik tapi pinter lah. Kenapa begitu? Sekarang Orang di mana-mana biasanya Iya. pilih cantik tapi nggak pinter. kecantikan itu relatif di mata seseorang. Tapi kan pendidikan itu bisa diajarkan sebagai suami. Enggak bisa. Kalau memang kepintaran itu bukan dari ininya aja, dari akhlaknya juga. Jadi kalau bagi saya tidak pernah melihat dari muka orang. Kalau saya memang tertarik, walaupun dia sederhana sekali, saya pasti suka. Oke, gimana sikat Pak Ustadz? Jawabannya benar sekali. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Ingat apa-apa di sini. Ya, Orang memilih menikah karena 4 hal. Ada karena apa itu? Derajat, kecantikan, Kecantikan. derajat, nafsu dan hati. Hati. Dan yang terbaik adalah dari hatinya. Masya Allah. Kalau gitu Selamat. langsung pertanyaan yang berikutnya. Oh, ada lagi? Bete atau enggak bete kalau ditanyain kapan nikah? bete sih. Kalau begitu, Jujur. kalau begitu Terima kasih makasih. banyak buat Benigno. Tiap datang Pak nanyanya Ustadz ya. itu mulu. Semua orang pasti bete ya. Kalau ditanyain kayak gitu. Oke Tapi Pak Ustadz. ada alasannya pasti. Nih Pak ya. Ustadz, berikutnya Ya. kita akan mendengarkan juga nih tausiah dari Ustazah Oki dengan rekannya. Saya nggak ngerti nih rekannya siapa sih Ustazah Kan Oki aku ini? ada di sini, Pak. Nah, Saya nggak tahu siapa dong. Rekannya itu kan antara kalau bukan Padli saya Ya kan. deh kalau gitu Pak Ustadz, saya ngecek dulu. Kalau gitu langsung kita oper ke sana. Silakan Ustazah Oki. Siapa ya? Ayo. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin ngebahas masalah tanggung jawab. Ibu? Ibu? Oh maaf ini bukan ibu babu maaf ya. I'm sorry everybody. Membahas masalah tanggung jawab yang pasti sebelum kita ngebahas masalah tanggung jawab. Ibu-ibu ini tahu apa namanya? Sorban. Tapi beda-beda. Nih lihat set. Nih set. Ustadz Maulana. Roma Irama. Mulan Jamila. Perempuan berkalung sorban. SBY nonton bola. Di sini Pas. Ibu-ibu pejabat. Wiro Sableng. Naruto. Kapan ceramahnya? Assalamualaikum. Pak Ustadz, di sini Ustazah Oki. Wah Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Saya senang sekali. Akhirnya Wendy. Jamaah. Jamaah. Ustadznya datang. Ini bukan Ustadz Maulana dong, ini namanya Ustadz Maulani. Maulani ada nama teman saya Maulani. Ada juga ya Ustadz. Kamu siapa?
Itu Ustadz. Ya maaf, Coba. I'm sorry everybody. Coba kita tes dulu. Ini Ustadz beneran bukan? Iya. Kalau misalnya beneran coba contohin dulu. Yang kayak tadi Wendy. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Zainuddin dengan bisa. Roma Irama. Putri Indonesia. Nek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Agim, Niji, Naruto, pilih India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Mau. Manohara, Ijaber, istri pejabat. Ini asli, Wen. Ini asli. Berarti ini asli. Udah Jamaah. Jamaah. Berbicara mengenai orang-orang yang suka meniru-nirukan orang lain. Nah, nih, nyari penyakit. Dosa hukumnya. Yang niruin lo. Wendy. Yang niruin ini. Kan saya aslinya. Ini yang asli. Maaf, namanya siapa? Maulana. Maulana. Yang ini. Mau kemana? Salah dong. Maaf, Berarti sebentar. asli gini. Kalau biasa Pak Ustadz pakai cincin, pakai. Ngebahas masalah tanggung jawab ada 3 perkara. Pak, ini cincin sewaan. Lu jangan dibahas dong. Jangan dibahas dong. Iya, gue pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat dulu bahas. Bodoh amat. Oke, kalau gitu mumpung udah ada ustadz yang asli, langsung aja kita minta tausiah. Ada 3. Wih, Ada 2. Dua. Kurang nih berarti nggak asli. Ya. Udah Wen, langsung aja kita minta sama Pak Ustadz nih untuk memberikan tausiahnya. Berarti saya udah. Udah. Honornya kapan Pak? Enak aja, duduk sini dengerin rame-rame. Ayo Pak Ustadz, kenapa bertanggung jawab itu tidak mudah sampai ada yang lari dari tanggung jawab? Astagfirullahaladzim. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup ini harus ada tanggung jawab. Betul. Orang normal lah yang diminta pertanggungjawabannya. Maka yang kena hukum itu adalah orang-orang yang berakal. Anak-anak tidak kena tanggung jawab karena masih kecil. Tapi ketika orang berakal, maka diminta pertanggungjawabannya. Orang gila tidak diminta tanggung jawabnya. Tidak ada perintah salat buat mereka karena dia tidak berakal. Makanya orang-orang yang berakal pasti siap untuk memegang tanggung jawab. Amin. Makanya tanggung jawab itu besar. Ketika manusia lari dari tanggung jawab, berarti menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Karena Allah menitipkan dunia ini kepada manusia untuk jadi khalifah. Khalifah itu pengurus. Allah titipkan dunia ini kepada kita untuk merawat, melestarikan, memelihara. Siapapun, segala sesuatu ada aturannya. Jangan memetik buah yang belum matang. Jangan menyembeli kambing ataupun binatang yang belum cukup umur. Makanya kalau lihat kambing, lihat suaranya. Suaranya. Dengarkan Dengar suaranya. Maksudnya ya. dengarkan suaranya. Iya. Emang ada bedanya ya? Coba Dengarkan kita dengerin suaranya. dulu. Kalau suaranya, suaranya Berarti itu tidak boleh dipotong. nggak boleh. Karena dia masih kambing kecil. Oh. Benar. Kenapa? Bener. Kambing kecil. Ini kambing kecil. Kenapa? Karena dia lari ke atas. Lari ke atas. Kalau suaranya Wah, ini berarti dia lagi hamil. lagi hamil kambingnya. Kalau tidak percaya tanya. Enak aja saya mau nanya. Berarti nggak boleh dipotong juga. Yang ketiga, apabila suaranya gini. Itu berarti sudah dewasa dan sudah siap dipotong. Gimana yang udah siap dipotong? Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Jadi gitu. Iya. Jadi mohon maaf, segala sesuatu ada aturannya. Dan kita ini diatur oleh 3 aturan. Sudah lihat? Sudah lihat? Minjem ya? Ya cincinnya. Yang pertama, aturan namanya syariat yang diatur oleh agama. Makanya mohon maaf kepada semua, siap-siaplah untuk memegang tanggung jawab. Bahkan 5 rukun Islam kita
Sahadat, salat, zakat, puasa, dan haji itu rangkaian bagaikan rumah. Pondasinya adalah sahadat, tiangnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Amin. Itu rangkaian. Mudah-mudahan kita bisa atur, Amin. membangun rumah tangga untuk menjadi tanggung jawab juga kita. Amin. Karena mohon maaf kepada siapapun, semakin naik tingkatannya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Amin. Orang yang sendiri tanggung jawab pada dirinya. Tapi ketika sudah punya pasangan, tanggung jawab atas pasangannya. Ketika dia punya anak keturunan, maka itu jadi tanggung jawabnya. Ya. Dan seterusnya. Apalagi kalau diberikan beban. Jamaah. Lanjut. Bentar Pak Ustadz, Kenapa? pecinya miring. Enggak, masa miring? Miring. Kalau begini, peci ustadz. Oh Ustadz. Terus? Kalau miring-miring sedikit, pecinya orang yang lagi ngaji. Oh lagi ngaji, miring. Kalau naik ke atas, pecinya orang imam. Imam. Karena mau sujud. Oh iya benar. Kalau terlalu ke sini, oh itu pemain judi. Belum Pak. Jangan Pak. Masih ada lagi. Kalau pecinya terlalu ke depan, itu peminum minuman keras. Kalau pecinya gini, itu penangkap ayam. Lanjut. Men. Nggak boleh marah. Itu lagi Jadi dijelasin. gitu. Saya lagi dengerin tausiah peci. Makanya diatur. Kan banyak tuh anak-anak pakai peci sembarangan. Padahal peci itu ada aturannya. Betul. Bahkan jadi bahan pembicaraan. Oh ketahuan nih. Belum tahu pacarannya pakai peci. Mau sholat pecinya ke depan. Bagaimana caranya mau sujud? Terhalang. Betul. Jamaah. Yeay. Aturan yang kedua adalah aturan hukum negara. Kita berada di satu daerah harus ikuti hukumnya. Betul. Negara Indonesia ya ikutin negara Indonesia kita, keles. Kita aja, nggak pakai kita Oh, gitu. juga. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kamu berada, kamu ikuti aturan adat istiadat di situ Betul. tempat itu. Hargailah orang-orang di sekitarnya. Makanya luar biasa kepada siapapun, tolong tidak akan terjadi perbedaan sampai berselisih kalau kita lebih paham. Karena kita pasti akan menghargai segala macam perbedaan. Masya Allah. Ustaz Zoki dilanjutkan lagi nih. Jadi bagaimana nih menjadi pribadi yang bertanggung jawab agar kita dapat mencapai surga? Untuk mengetahui bagaimana pribadi yang bertanggung jawab, kita harus paham dulu apa peranan kita. Peranan kita ini sebenarnya ada 5. Pertama adalah peranan sebagai seorang hambanya Allah. Pada diri sendiri, sebagai seorang anak, kita semua kan seorang anak. Sebagai seorang istri atau suami, sebagai seorang ibu atau ayah, ternyata ada 6. Sebagai anggota masyarakat. Kalau kita sudah tahu 6 peranan ini, maka kita bisa bertanggung jawab masing-masing. Yang pertama, berperan sebagai seorang hamba Allah, tanggung jawabnya apa? Dulu di zaman roh-roh kita ini, kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu?" Kemudian seluruh roh-roh kita berkata, "Qalu bala syahidna," benar, kami bersaksi. Jadi kita dari awal sudah mengatakan bahwa Allah kau satu-satunya Rabb, ya Allah kau satu-satunya tempat sesembahan, ya Allah. Sehingga kalau sudah paham mengenai hal tersebut, di masa hidupnya dia akan menjadikan kehidupannya adalah sebagian dari keseluruhan hidupnya adalah bagian dari ibadah. Seperti yang dikatakan di surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, jangan cuma luarnya aja yang dicakepin. Jangan cuma luarnya aja yang digantengin, dicantikin, dicakep-cakepin, tapi juga harus tahu bahwa tubuh kita ini tidak hanya terdiri dari fisik, tapi terdiri dari akal. Akalnya diisi juga, ruhiyahnya diisi juga. Jadi seimbang keseluruhannya. Bertanggung jawab sebagai seorang anak, ingat birrul walidain, ajaran dalam agama Islam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan baik kepada orang lain tapi orang tua sendiri diabaikan. Kepada istri, kepada suami. Peranan sebagai tanggung jawab sebagai seorang istri apa? Paham? Tanggung jawab sebagai seorang suami paham? Apa itu? Menafkahi lahir, batin dan pendidikan agama. Kemudian apa lagi tadi? Menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah, memberikan pendidikan yang terbaik. Dan sebagai anggota masyarakat, ternyata kita nggak diciptakan secara sia-sia. Khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa artinya? Bahwa kita adalah manusia terbaik, dilahirkan untuk manusia. Tujuannya menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sama kayak sahur itu indah nih, menyuruh pada kebaikan, insya Allah. Amin. Ustaz Zoki agak pucat sedikit lagi mual. Nggak apa-apa, depan ada wastafel, kalau muntah langsung aja. Lagi hamil.
hamil masalahnya, jadi kita maklumi ya agak-agak sedikit pucet-pucet. Masa Nih sih pucet Ustaz ya? Oki, saya mau kasih kesempatan nih Ustadz sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustazah dan Ustadz. Boleh silakan. Yang mau bertanya siapa, angkat tangannya yuk. Pak, Bapak kan penceramah juga jamaahnya. Penceramah. Sebelah kanan, iya Ibu, boleh Ibu. Silakan. Nih boleh ada mic-nya nih, silakan kasih pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mardia dari Pengajian Miftahul Jannah Pulau Gadung. Ustadz, saya mau bertanya. Adik saya itu suaminya menikah lagi. Tadinya awalnya adik saya tidak menyetujui. Lama-lama disetujui juga karena dipikir-pikir lama-kelamaan jadi bahaya. Setelah dia menikah lagi Pak, itu dengan ada syarat adil sama keluarga dan anak. Pas setelah dia menikah, ternyata beda, tidak begitu jalannya. Dia mulai lupa sama anak, istrinya, bahkan mengurangi uang belanja. Adik saya curhat sama saya, jadi kalau begini terus dia nggak kuat, dia mau minta cerai. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Adik Ibu namanya siapa Bu? Bukan Rohimah kan Ibu ya? Anggap saja Ana. Bukannya Bu ya? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah berarti aman teman saya Bu. Silakan dijawab Ustazah, silakan. Emang siapa Rohimah? Ada teman saya. Mau saya perpanjang Pak Ustadz? Bukan. Jadi gini, kalau berbicara tentang wanita, sebaiknya Ustaz Oki duluan. Sebenarnya gini, ini agak panjang, nanti Ustadz akan menambahkan. Sebenarnya, kenapa orang-orang Indonesia ini masih mengatakan poligami adalah sesuatu yang mengerikan, poligami sesuatu yang tidak mengenakan, karena dipraktekkan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, oleh orang-orang yang tidak paham agama dengan baik. Poligami itu bukan dianjurkan, bukan juga diharamkan, tapi dibolehkan dengan tujuan kemaslahatan. Kalau terjadi kezoliman, justru itu yang sama sekali tidak diizinkan. Di surat An-Nisa ayat 3 memang ada 2, 3, 4 silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, satu saja. Dan manusia itu memang tidak bisa berlaku adil, terutama soal cinta. Perasaan cinta nggak pernah bisa adil karena Allah yang memberikan rasa cinta itu. Sehingga kalau ada kasus-kasus poligami ternyata lebih banyak menzolimi, inilah poligami yang salah. Yang salah siapa? Orangnya. Bukan poligaminya, yang salah adalah orangnya karena tidak memahami bagaimana menjalankan aturan poligami itu dengan baik. Yang mana apabila orang tidak adil menjalankan segala sesuatu, di akhirat kelak akan berjalan dengan tubuh yang miring. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya ada hal seperti itu bagaimana? Ingat bahwa misi terbesar dari jin yang paling disayangi oleh iblis adalah mencerai-beraikan suami dan istri. Itu paling besar. Jadi iblis itu setiap hari nanya, apa yang kau lakukan wahai anak-anakku, setan-setan? Setan-setan mengatakan, aku melakukan ini itu. Kata iblis, itu bukan suatu pekerjaan yang besar. Tapi ada satu jin namanya jin Dasim mengatakan bahwa aku telah menceraikan istri dan suami, maka ini kau adalah kesayanganku, kata iblis. Jadi misi itu kita harus ingat betul, sehingga itu adalah langkah yang paling akhir kalau segala sesuatu, segala daya upaya sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki atas bantuan Allah, ada hakam ahli keluarga untuk mendamaikan, silahkan untuk mendamaikan terlebih dahulu. Ustaz ditambahkan silakan. Wanita yang minta cerai tanpa alasan, maka tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah. Maka kepada semua wanita yang minta cerai tanpa alasan, dan untunglah cerai itu, talak itu berada pada posisi laki-laki, bukan posisi perempuan. Yang menalak adalah laki-laki. Seandainya perempuan yang menalak, maka setiap hari kita ditalak. Pulang telat, talak. Kalimatnya gimana kalau perempuan? Talak. Kalau laki-laki masih menggunakan pikiran. Karena laki-laki menggunakan pikirannya, perempuan menggunakan perasaan. Tapi kalau ada laki-laki yang bilang dikit-dikit bilang saya ceraikan kamu itu gimana? Berarti dia adalah laki-laki bersifat wanita. Sekarang boleh nggak minta cerai kalau kasusnya seperti itu? 2 wanita boleh mengajukan talak. Bisa ya? Yang pertama, kalau laki-laki atau suami itu tidak sesuai dengan aturan agama, atau tidak menyembah Allah, bahkan tidak salat, itu wanita boleh mengajukan ke pengadilan. Saya minta cerai, kenapa? Suami saya tidak salat, suami saya pemabuk, itu boleh. Yang kedua, apabila terjadi yang namanya KDRT ataupun penyiksaan terhadap tidak menafkahi, tidak ada tanggung jawab, itu boleh. 2 hal ini diperbolehkan. Jadi salahkah adik ibu? Jawabannya tidak salah. Yang salah itu yang dipenjara.
Iya. Ibu jelas Ibu ya? Alhamdulillah Ibu, luar biasa pertanyaannya Ibu berhak mendapatkan uang tunai 250.000. Silakan Kiwil. Luar biasa nih, ada info-info juga nih buat yang di rumah nih. Kalau yang mau datang sini boleh silakan daftarkan grup majelis taklimnya atau komunitasnya atau universitasnya yang mau nonton sahur itu indah di Studio 1 Trans TV. Caranya tinggal kirim email aja ke ticketing@transtv.co.id atau SMS ke 0819 0819 9976. Ya, harusnya cepat supaya disiapkan tempatnya. Betul. Ini buat yang di rumah. Kepada Danu, siap-siap menerima SMS ya. Buat yang di rumah kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sahur Itu Indah. Berarti Itu tidak boleh dipotong. nggak boleh. Karena dia masih kambing kecil. Bener. Kenapa? Bener. Kambing kecil. Ini kambing kecil. Kenapa? Karena dia lari ke atas. Lari ke atas. Kalau suaranya Wah, ini berarti dia lagi hamil. lagi hamil kambingnya. Kalau tidak percaya tanya. Nah aja saya mau nanya. Berarti nggak boleh dipotong juga. Yang ketiga, apabila suaranya gini. Itu berarti sudah dewasa dan sudah siap dipotong. Gimana yang udah siap dipotong? Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Jadi gitu. Iya. Jadi mohon maaf, segala sesuatu ada aturannya. Dan kita ini diatur oleh 3 aturan. Sudah lihat? Sudah lihat? Minjem ya? Ya, cincin ya. Yang pertama, aturan namanya syariat yang diatur oleh agama. Makanya, mohon maaf kepada semua, siap-siaplah untuk memegang tanggung jawab. Bahkan, 5 rukun Islam kita, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, itu rangkaian bagaikan rumah. Pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Amin. Itu rangkaian. Mudah-mudahan kita bisa atur, Amin. membangun rumah tangga untuk menjadi tanggung jawab juga kita. Amin. Karena mohon maaf kepada siapapun, semakin naik tingkatannya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Amin. Orang yang sendiri tanggung jawab pada dirinya, tapi ketika sudah punya pasangan, tanggung jawab atas pasangannya. Ketika dia punya anak keturunan, maka itu jadi tanggung jawabnya, dan seterusnya. Apalagi kalau diberikan beban. Jamaah. Lanjut. Bentar Pak Ustadz. Kenapa? PC-nya miring. Enggak, masa miring? Miring. Kalau begini, peci ustadz. Oh Ustadz. Terus? Kalau miring-miring sedikit, pecinya orang yang lagi ngaji. Oh lagi ngaji, miring. Kalau naik ke atas, pecinya orang imam. Imam. Karena mau sujud. Oh iya benar. Kalau terlalu ke sini, oh itu pemain judi. Belum Pak. Jangan Pak. Masih ada lagi. Kalau pecinya terlalu ke depan, itu peminum minuman keras. Kalau pecinya gini, itu penangkap ayam. Lanjut. Nggak boleh marah. Itu lagi dijelasin. Saya lagi dengerin tausiah peci. Makanya diatur. Kan banyak tuh anak-anak pakai peci sembarangan. Padahal peci itu ada aturannya. Betul. Bahkan jadi bahan pembicaraan. Oh ketahuan nih. Belum tahu pacarannya pakai peci, mau sholat pecinya ke depan, bagaimana caranya mau sujud? Terhalang. Betul. Jamaah. Aturan yang kedua adalah aturan hukum negara. Kita berada di satu daerah harus ikuti hukumnya. Betul. Negara Indonesia ya ikutin negara Indonesia kita, keles. Kita aja, nggak pakai kita juga. Gitu. Yang ketiga adalah adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kamu berada, kamu ikuti aturan adat istiadat di situ tempat itu. Hargailah orang-orang di sekitarnya. Makanya luar biasa kepada siapapun, tolong tidak akan terjadi perbedaan sampai berselisih kalau kita lebih paham. Karena kita pasti akan menghargai segala macam perbedaan. Masya Allah. Ustaz Zoki dilanjutkan lagi nih. Jadi bagaimana nih menjadi pribadi yang bertanggung jawab agar kita dapat mencapai surga?
mengetahui bagaimana pribadi yang bertanggung jawab, kita harus paham dulu apa peranan kita. Peranan kita ini sebenarnya ada 5. Pertama adalah peranan sebagai seorang hambanya Allah. Pada diri sendiri, sebagai seorang anak, kita semua kan seorang anak. Sebagai seorang istri atau suami, sebagai seorang ibu atau ayah, ternyata ada 6. Sebagai anggota masyarakat. Kalau kita sudah tahu 6 peranan ini, maka kita bisa bertanggung jawab masing-masing. Yang pertama, berperan sebagai seorang hamba Allah, tanggung jawabnya apa? Dulu di zaman roh-roh kita ini, kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu?" Kemudian seluruh roh-roh kita berkata, "Qalu bala syahidna," benar, kami bersaksi. Jadi kita dari awal sudah mengatakan bahwa Allah kau satu-satunya Rabb, ya Allah kau satu-satunya tempat sesembahan, ya Allah. Sorban. SBY nonton bola. Di sini Pas. Ibu-ibu pejabat. Wiro Sableng. Naruto. Kapan ceramahnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya senang sekali. Akhirnya Wendy. Jamaah. Jamaah. Ustadznya datang. Ini bukan Ustadz Maulana dong, ini namanya Ustadz Maulani. Maulana ada nama teman saya Maulani. Kamu siapa? Ya maaf, I'm sorry everybody. Coba kita tes dulu. Ini Ustadz beneran bukan? Iya. Kalau misalnya beneran, coba contohin dulu. Yang kayak tadi Wendy. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Zainuddin Amizet. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Agim, Niji, Naruto, pilih India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Mau. Manohara, Ijaber, istri pejabat. Jamaah. Jamaah. Berbicara mengenai orang-orang yang suka meniru-nirukan orang lain. Nah, nih, dari dosa hukumnya. Yang niruin lo, Wendy. Yang niruin ini. Kan saya aslinya. Ini yang asli. Maaf, namanya siapa? Maulana. Maulana. Yang ini. Mau kemana? Salah dong. Maaf, sebentar. Kalau biasa Pak Ustadz pakai cincin, Pakai. Ngebahas masalah tanggung jawab ada 3 perkara. Pak, ini cincin sewaan. Lu jangan dibahas dong. Jangan dibahas dong. Gue pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat dulu bahas. Bodoh amat. Oke, kalau gitu mumpung udah ada Ustadz yang asli, langsung aja kita minta tausiah. Ada 3. Wih, Ada 2. Kurang nih berarti nggak asli. ya. Udah Wen, langsung aja kita minta sama Pak Ustadz nih untuk memberikan tausiahnya. Berarti saya udah. Udah. Honornya kapan Pak? Enak aja, duduk sini dengerin rame-rame. Ayo Pak Ustadz, kenapa tak bertanggung jawab itu tidak mudah sampai ada yang lari dari tanggung jawab? Astagfirullahaladzim. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup ini harus ada tanggung jawab. Betul. Orang normal lah yang diminta pertanggungjawabannya. Maka yang kena hukum itu adalah orang-orang yang berakal. Anak-anak tidak kena tanggung jawab karena masih kecil. Tapi ketika orang berakal, maka diminta pertanggungjawabannya. Orang gila tidak diminta tanggung jawabnya. Tidak ada perintah salat buat mereka karena dia tidak berakal. Makanya orang-orang yang berakal pasti siap untuk memegang tanggung jawab. Amin. Makanya tanggung jawab itu besar. Ketika manusia lari dari tanggung jawab, berarti menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Karena Allah menitipkan dunia ini kepada manusia untuk jadi khalifah. Khalifah itu pengurus. Allah titipkan dunia ini kepada kita untuk merawat, melestarikan, memelihara. Siapapun, segala sesuatu ada aturannya.
Jangan memetik buah yang belum matang. Jangan menyembeli kambing ataupun binatang yang belum cukup umur. Makanya kalau lihat kambing, lihat suaranya. Suaranya. Dengarkan suaranya. Maksudnya ya? dengarkan suaranya. Iya. Emang ada bedanya ya? Coba kita dengerin dulu. Kalau suaranya, suaranya Jawa! Oh, Jawa! Alhamdulillah. Kembali lagi di Sahur Itu Indah. Kalau tadi kita sudah mulai membahas di tema kita hari ini adalah tanggung jawab itu gampang. Ya. Tadi Benigna udah cerita tentang bagaimana kalau misalnya dia belum menikah harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau Selvi tadi mengatakan bahwa kepada anaknya seperti apa. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan kembali tausiah dari Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki nantinya, saya mau ngajak dulu nih bintang tamu kita yang ada di studio ini untuk masuk ke segmen kita. apa tuh? Segmen kita yang sekarang ini kita masuk dalam kursi kejujuran Sahur Itu Indah. Aduh. Aduh. Nggak ada yang bilang. Aduh. Oke, dari dua bintang tamu kita pilih secara acak kira-kira yang mana terlebih dahulu dan ternyata pilihan pertama jatuh kepada Selvi. Selvi, silakan duduk. Aduh. Mana tepuk tangannya? Aduh. Oke, Selvi, peraturannya simpel aja. Saya akan membacakan pertanyaan. Ya. Selvi harus menjawab dengan cepat tanpa harus berpikir. Ya. Dan nanti ada waktunya untuk mengklarifikasi semuanya. Oke? Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kok deg-degan? Iya, bikin deg-degan. Kalau Selvi boleh jujur, kalau Selvi ditanya pengen nikah duluan atau mantan suami yang nikah duluan? Jawab. Mantan suami. Mantan suami. Pertanyaan selanjutnya, nyaman jadi single parent atau bersuami? Tentunya manusia pengen berpasang-pasangan, mungkin the nextnya ya pengen punya pasangan juga, bersuami. Bersuami. Pertanyaan berikutnya, pilih calon suami lokal atau bule? Cobain yang luar lah kali ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Selvi Nafila. Luar biasa. Sekarang kita bahas satu persatu dari jawaban yang tadi diberikan oleh Selvi Nafila. Oke, Selvi tadi pas ditanya jujur kalau mau menikah duluan, pilih nikah duluan atau mantan suami nikah duluan. Selvi menjawab mantan suami. Kenapa begitu? Karena memang Selvi belum siap. Belum siap. Ya, karena memang kayak sebagai manusia Selvi punya target gitu. Jadi tapi Allah yang menentukan. Jadi memang dari awal kayaknya kalau untuk siap lagi harus nunggu 5 tahun dulu deh gitu untuk apa? Untuk sendiri dulu. Gitu. Oh, tapi gimana Pak Ustadz secara pandangan Islam Pak Ustadz? Secara pandangan Islam ada 5 yang harus dipercepat. Salah satu dari 5 yang harus dipercepat itu kan salat, taubat, bayar utang, termasuk adalah menikah. Menikah. Itu harus menguburkan orang mati. Dan yang ini menikah. Menikah. Sebaiknya dipercepat. Dipercepat. Berarti jawaban Selvi salah ya? Salah. Berarti Selvi harus segera Harusnya menikah. segera Oke. menikah. Gak usah diklarifikasi lagi. Karena kapan tidak menikah itu jatuhnya banyak fitnah. Banyak fitnah. Oke, yang berikutnya. Nyaman jadi single parent atau bersuami? Selvi mengatakan bersuami ke depannya. Kenapa harus ke depannya? Kenapa nggak sekarang? Kan belum dong. Kan dalam waktu dekat. Kan bisa aja kan dalam Insya waktu dekat. Allah. Kalau memang sudah jodohnya ya nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau memang udah waktunya, udah jodohnya dari Allah dan cocok. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini Selvi akan bersuami kembali nih. Minta doanya. Amin. Kalau gini ya, kalau kita simak tadi bagus sekali jawabannya bersuami. Karena wanita itu butuh perlindungan. Butuh yang harus bertanggung jawab atasnya. Maka jawabannya tadi betul sekali. Luar biasa. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya tadi, pilih calon suami lokal atau bule? Jawabannya lokal. Kenapa emangnya trauma sama yang bule? Trauma sama yang lokal atau gimana? Enggak, kan makanan juga kalau itu terus kan bosen. Kalau saya simak sih jawabannya berarti sudah ada calonnya bule. Bule ya.
Tapi karena gimana? langsung mengarah ke bule kan? Mengarah ke bule. Kan Jadi, jujur, harus jujur. Tepuk tangan harus dulu. jujur. Luar biasa. Sehingga kalau sudah paham mengenai hal tersebut, di masa hidupnya dia akan menjadikan kehidupannya adalah sebagian dari keseluruhan hidupnya adalah bagian dari ibadah. Seperti Amin. yang dikatakan di surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, jangan cuma luarnya aja yang dicakepin. Jangan cuma luarnya aja yang digantengin, dicantikin, dicakep-cakepin, tapi juga harus tahu bahwa tubuh kita ini tidak hanya terdiri dari fisik, tapi terdiri dari akal. Akalnya diisi juga, ruhiyahnya diisi juga. Betul. Jadi seimbang keseluruhannya. Bertanggung jawab sebagai seorang anak, ingat birrul walidain, ajaran dalam agama Islam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan baik kepada orang lain, tapi orang tua sendiri diabaikan. Kepada istri, kepada suami. Peranan sebagai bertanggung jawab sebagai seorang istri apa? Paham? Tanggung jawab sebagai seorang suami paham? Apa itu? Menafkahi lahir, batin dan pendidikan agama. Amin. Kemudian apa lagi tadi? Menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah, memberikan pendidikan yang terbaik, dan sebagai anggota masyarakat. Ternyata kita nggak diciptakan secara sia-sia. Khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa artinya? Bahwa kita adalah manusia terbaik, dilahirkan untuk manusia. Tujuannya menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Masya Sama kayak Allah. sahur itu indah nih, menyuruh pada kebaikan, insya Allah. Amin. Insya Ustaz Zaki Allah. agak pucat sedikit lagi mual. Gak apa-apa, depan ada wastafel, kalau muntah langsung aja. Lagi hamil masalahnya, jadi kita maklumi ya agak-agak sedikit pucat-pucat. Malah Nih sih pucat Ustaz ya? Zaki, saya mau kasih kesempatan nih Ustaz sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustazah dan Ustaz. Boleh, silakan. Yang mau bertanya siapa, angkat tangannya yo. Pak, Bapak kan penceramah juga, jangan nanya. Penceramah. Sebelah kanan, iya Ibu, boleh Ibu. Silakan. Nih boleh ada mic-nya nih, silakan kasih pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mardia dari pengajian Miftahul Jannah Pulau Gadung. Ustadz, saya mau bertanya. Adik saya itu suaminya menikah lagi. Tadinya awalnya adik saya tidak menyetujui. Lama-lama disetujui juga karena dipikir-pikir lama-kelamaan jadi bahaya. Setelah dia menikah lagi Pak, itu dengan ada syarat adil sama keluarga dan anak. Pas setelah dia menikah, ternyata beda, tidak begitu jalannya. Dia mulai lupa sama anak, istrinya, bahkan mengurangi uang belanja. Adik saya curhat sama saya, jadi kalau begini terus dia nggak kuat, dia mau minta cerai. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Adiknya Ibu namanya siapa Bu? Bukan Rohimah kan Ibu ya? Anggap saja Ana. Bukan ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah berarti aman teman saya Bu. Silakan dijawab Ustazah, silakan. Emang siapa Rohimah? Ada teman saya. Mau saya perpanjang Pak Ustaz? Bukan. Jadi gini, kalau berbicara tentang wanita, sebaiknya Ustaz Oki duluan. Sebenarnya Silakan. gini, ini agak panjang, nanti Ustadz akan menambahkan. Sebenarnya, kenapa orang-orang Indonesia ini masih mengatakan poligami adalah sesuatu yang mengerikan, poligami sesuatu yang tidak mengenakan, karena dipraktekkan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, oleh orang-orang yang tidak paham agama dengan baik. Poligami itu bukan dianjurkan, bukan juga diharamkan, tapi dibolehkan dengan tujuan kemaslahatan. Kalau terjadi kezoliman, justru itu yang sama sekali tidak diizinkan. Di surat An-Nisa ayat 3 memang ada 2, 3, 4 silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, satu saja. Dan manusia itu memang tidak bisa berlaku adil, terutama soal cinta. Perasaan cinta nggak pernah bisa adil karena Allah yang memberikan rasa cinta itu. Sehingga kalau ada kasus-kasus poligami ternyata lebih banyak menzolimi, inilah poligami yang salah. Yang salah siapa? Orangnya. Bukan poligaminya, yang salah adalah orangnya karena tidak memahami bagaimana menjalankan aturan poligami itu dengan baik. Yang mana apabila orang tidak adil menjalankan segala sesuatu di akhirat kelak akan berjalan dengan tubuh yang miring. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya ada hal seperti itu bagaimana? Ingat bahwa misi terbesar dari jin yang paling disayangi oleh iblis adalah mencerai-beraikan suami dan istri. Itu paling besar. Jadi iblis itu setiap hari nanya, apa yang kau lakukan wahai anak-anakku, setan-setan? Setan-setan mengatakan, aku melakukan ini itu. Kata iblis, itu bukan suatu pekerjaan yang besar. Tapi ada satu jin namanya jin Dasim mengatakan bahwa aku telah menceraikan istri dan suami, maka ini kau adalah kesayanganku, kata iblis. Jadi misi itu kita harus ingat betul sehingga. Elvi, terima kasih banyak. Oke. Sekarang waktunya kita kepada peserta yang berikutnya. Ayo Uja, kapan pelaminannya cuy? Pertanyaannya emang nggak jauh dari itu. Silakan duduk, cepat. Iya, hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Oke, Jujur. Ben udah siap? Siap. Harus dijawab dengan cepat, nggak boleh kelamaan mikir, Ya. nggak usah pakai basa-basi. Ya, satu tanya langsung Aduh. dijawab dan langsung kita bahas. Kenapa nggak selfie yang begitu? Ya, dari Pilih nggak nikah karir meroket Ah. atau nikah karir meredup. nikah lah. Karir meredup. No problem. Kenapa begitu? Lah sekarang semua orang pengen berkeluarga. Kalau memang dapat pendamping yang benar-benar pas, kalau saya rasa untuk karir itu rezeki maut itu di tangan Allah ya. Tapi Jadi, kenapa belum menikah sampai dengan sekarang? Padahal kan Benigno ganteng. Ganteng nggak, Bu? Ganteng nggak? Ya, Ganteng. iya. Ya belum ketemu yang pas, yang benar-benar bisa bersatu dengan keluarga. Itu aja sih. Intinya dari dulu. Mungkin sih. selfie ada pilihan Arab, nggak ada? Satu lagi selain Harus bule. ya? Kenapa? Mungkin ini kan teman kita kan masalahnya. Oke, kalau gitu Benigno, Pak Ustadz, gini. pengen Iya. segera menikah Saya juga. salut sekali jawaban Benigno. Ingat, barang siapa ragu atau takut miskin disebabkan pernikahan, maka dia kufur, Nauzubillah. digolongkan kafir. Makanya ketika orang menikah, rezeki itu akan diangkat oleh Allah. Ya, Jadi saya percaya dengan itu. Allah membantu satu. Allah membantu yang pertama adalah orang yang ada niat bayar utang. Yang kedua orang yang ada niat untuk apa? Mengurus agama. Dan yang ketiga yang dibantu oleh Allah adalah orang yang ada niat untuk menikah. Amin. Kita doakan aja nanti ya biar Benigno cepat menikah. Doain. Oke. Yang berikutnya pertanyaannya Jangan adalah diledekin. suka perempuan yang nggak cantik tapi pinter atau cantik tapi nggak pinter? Ya nggak cantik tapi pinter lah. Kenapa begitu? Sekarang Orang di mana-mana biasanya Iya. pilih cantik tapi nggak pinter. kecantikan itu relatif di mata seseorang. Tapi kan pendidikan itu bisa diajarkan sebagai suami. Enggak bisa. Kalau memang kepintaran itu bukan dari ininya aja, dari akhlaknya juga. Jadi kalau bagi saya tidak pernah melihat dari muka orang. Kalau saya memang tertarik, walaupun dia sederhana sekali, saya pasti suka. Oke, gimana singkat Pak Ustadz? Jawabannya benar sekali. Tepuk tangan Masya dulu. Allah. Kenapa? Ingat apa-apa di sini. Ya, Orang memilih menikah karena 4 hal. Ada karena apa itu? Derajat, Derajat, kecantikan, Kecantikan. derajat, nafsu dan hati. Hati. Dan yang terbaik adalah dari hatinya. Masya Allah. Kalau gitu Selamat. langsung pertanyaan yang berikutnya. Oh, ada lagi? Bete atau enggak bete kalau ditanyain kapan nikah? bete sih. Kalau begitu, Jujur. kalau begitu Terima Pak. kasih banyak buat Benigno. Tiap datang Pak Ustadz nanyanya ya. itu mulu. Semua orang pasti bete ya. Kalau ditanyain kayak gitu. Oke Tapi- Pak tapi Ustadz. ada rasanya pasti. Nih Pak ya. Ustadz, berikutnya Ya. kita akan mendengarkan juga nih tausiah dari Ustazah Oki dengan rekannya. Saya nggak ngerti nih rekannya siapa sih Ustazah Kan Oki? aku ada di sini, Pak. Nah, Saya nggak tahu siapa dong Rekannya berarti. itu kan antara kalau bukan Padli saya Ya kan. deh kalau gitu Pak Ustadz, saya ngecek dulu. Kalau gitu langsung kita oper sana. Silakan Ustazah Oki. Siapa ya? Ayo. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin ngebahas masalah tanggung jawab. Ibu? Ibu? Oh maaf ini bukan ibu babu, maaf ya. I'm sorry everybody. Membahas masalah tanggung jawab yang pasti sebelum kita ngebahas masalah tanggung jawab. Ibu-ibu ini tahu apa namanya? Sorban, tapi beda-beda. Nih lihat, set. Nih, set. Ustadz Maulana. Roma Irama. Mulan Jamila. Perempuan berkalung.